Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 601, Anda jauh di belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit penuh dengan raungan seperti itu, lebih dari 10.000 gunung di tanah Suangu telah menjadi bobrok saat ini. Di segala arah, ada sosok-sosok gelap, yang semuanya datang untuk menyaksikan pertempuran. Pemandangan ini terlalu luas. Orang-orang yang baru saja tiba mendecakkan lidah mereka saat melihat tanah kosong yang diselimuti oleh kemegahan dewa. Apakah ini besar? Ini masih kecil. Seseorang membelai janggutnya dengan ringan, kamu tahu, meskipun mereka semua hanya tingkat pertama dari alam Kongming, mereka semua memiliki kekuatan tempur untuk menembus alam surga, jadi itu adalah tidak begitu banyak tahap pertama dari dua alam Kongming yang bertarung, lebih baik dikatakan bahwa dua alam kuasi surga sedang bertarung. Namun, Qin Yu ini jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Seseorang berseru kaget. Siapa bilang tidak? Lu Hou adalah tuan rumahnya, dan dia memiliki jiwa naga kuno Taiksu. Meskipun dia hanya 50% cocok, kekuatan tempurnya sudah melawan langit. Seseorang mendecakkan lidahnya, bukankah kamu dengar itu? Patriark dari keluarga aristokrat dipenggal olehnya, itu adalah dunia semu yang nyata. Aku juga mendengar tentang ini. Keluarga itu musnah hari itu. Inilah yang salah dengan waktu. Ada begitu banyak keturunan yang menggantung di langit. Yang pertama adalah Jining Suang, tubuh misterius dari Sekte Zhengyang, dan murid dari Sekte Heng Yue, Ye Chen. Yang terakhir adalah tuan rumah dari Sekte Heng Yue. Lalu ada Huo Zun, tubuh Yin dari kuil yang haus darah, dan putra suci dari kekuatan misterius. Sekarang ada dewa pembunuh Qin Yu, era ini bukan kegilaan biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah diskusi, pertempuran di kejauhan masih berkecamuk, dan Ye Chen serta Lu Hou bertarung seperti orang gila. Di satu sisi, Lu Hou menginjak lautan energi naga, mengenakan baju besi naga Taiksu, memegang pedang naga Taiksu, dikelilingi oleh energi naga, dengan rune berbentuk naga di tengah alisnya, penuh dengan ki dan darah. Setiap kali dia bergerak, dia supernatural, seperti patung, seperti Raja Dewa. Di satu sisi, Ye Chen menginjak galaksi emas, menggantungkan langit berbintang yang luas di atas kepalanya, tombak pertempuran kaisar penyihir di tangan kirinya, dan pedang Tyrannosaurus di tangan kanannya, dikelilingi oleh kecemerlangan emas. Mati. Kemarahan Lu Hou mengguncang langit, dan dia menggunakan teknik rahasia itu lagi, dan segel naga Taiksu menyapu dunia, berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Kamu jauh dari Yin Ziping. Ye Chen mencibir di dalam hatinya, dia naik ke langit, dan dengan satu pukulan, gunung yang menjulang tinggi yang menjulang dari langit hancur berkeping-keping, dan Lu Hou yang terlempar ke belakang. Bersenandung. Tombak pertempuran kaisar penyihir di tangan Ye Chen berdengung, dan ada lampu listrik yang bertahan, dan dia ditusuk oleh tombaknya dengan kekuatan yang menusuk. Terlalu kosong. Lu Hou menstabilkan sosoknya, dan sebelum dia sempat mengelak, dia buru-buru mengorbankan dirinya keluar dari gua Taiksu. Surga Roda Peri. Ye Chen juga menggunakan teknik rahasia Roda Peri. Begitu gua Taiksu Lu Hou muncul, dia tersedot ke dalamnya oleh Roda Peri dan jalan surgawi. Itu semua adalah teknik rahasia yang menghubungkan lubang hitam di ruang angkasa. Semuanya menghilang dengan keras. Melihat hal tersebut, wajah Lu Hou tiba-tiba berubah, dia membuka mulutnya dan menghembuskan semburan energi naga, membentuk perisai berbentuk naga di depannya. Paong! Ye Chen menikam perisai jiwa naga dengan tombak, menembusnya dalam sekejap, dan menusuk bahu Lu Hou dengan tombak. Ah! Lu Hou meraung marah, membalikkan tangannya dan menamparnya, tetapi kebetulan bertemu dengan pukulan Ye Chen, dan tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan Lu Hou terbang di tempat. Bersenandung. Ye Chen melemparkan tombak kaisar penyihir di tempat, menembus ruang sepanjang jalan, mendekati Lu Hou. Lu Haoseng menghentikan sosoknya, tangannya dibungkus oleh cakar naga ilusi, dan dia dengan kuat menggenggam tombak Wu Huang yang datang untuk membunuhnya. Bersenandung. Ada lagi dengungan yang menusuk telinga, dan Ye Chen, yang datang untuk membunuhnya, telah melompat, memegang pedang Tyrannosaurus erat-erat dengan kedua tangan,
dan menebas Gunung Huasan dengan satu pukulan, dan pedang emas besar bersinar setinggi 20 kaki. Muncul seketika, membelah sisi kekosongan. Melihat ini, ekspresi Lu Hou berubah drastis, dan pedang naga Huang Jiang Taixu diangkat di atas kepalanya untuk memblokir. Paong! Ledakan! Engah! Ye Chen menebas pedang naga Taixu dengan kuat, dan Lu Hou setengah berlutut di tanah, menyemburkan seteguk darah. Ah! Lu Hou meraung, dan energi naga yang mengepul melonjak seperti api, dan itu mengguncang pedang Ye Chen, dan momentumnya juga meningkat tajam pada saat yang sama, dan rune berbentuk naga yang samar di antara alis langsung mengeras, cahaya mekar, dan kekuatan jiwa naga kuno Taixu juga mengalir melalui meridian utama seluruh tubuh. Apakah kamu akhirnya mengaktifkan kekuatan jiwa naga kuno Taixu? Di sini, Ye Chen dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Qin Yu, hari ini aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Rambut Lu Hou acak-acakan, wajahnya terdistorsi dengan ganas, seperti setan, matanya penuh dengan cahaya suram, dan dia terlihat sangat menakutkan. Apakah menurutmu aku takut? Ye Chen mencibir, menyingkirkan sabre naga tirani dan tombak kaisar penyihir, dan membunuhnya dengan tangan kosong. Membunuh. Perang. Keduanya bertarung bersama lagi dan meluncurkan konfrontasi teknik rahasia, keduanya tanpa pertahanan. Lu Hou memiliki armor naga Taixu untuk melindungi tubuhnya, dan Ye Chen sendiri adalah pertahanan yang paling kuat. Tubuh yang mendominasi tubuh suci kuno membuatnya Anda bisa dengan tidak hati-hati menyesali serangan Lu Hou. Ledakan, ledakan, engah. Segera, ada darah yang mengalir di kehampaan, dan pertempuran di antara mereka berdua sengit, berdarah dan berdarah. Ye Chen menggunakan identitas Qin Yu, dia tidak menggunakan banyak kartu truf, dan dia tidak berani menunjukkan banyak kekuatan mistik, hanya untuk menutupi identitasnya, karena itu, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dibandingkan dengan dia, Lu Hou menggunakan semua kekuatannya, dan dengan bantuan jiwa naga Taixu, dia pernah menekan Ye Chen. Namun, setelah ratusan ronde, Ye Chen memulihkan kekalahannya. Meskipun momentumnya turun, semangat juangnya menjadi semakin ganas. Itu benar-benar pukulan berdarah, telapak tangannya retak, dan Lu Hou sedikit gila saat dipukuli oleh kekuatan tempur yang kuat. Kali ini perjalanan yang berharga. Pertarungan yang luar biasa. Ada suara keheranan dari segala arah. Dewa pembunuh Qin Yu dan tuan rumah Lu Hou, kekuatan pertempuran seimbang, itu benar-benar pertempuran yang luar biasa. Setelah lebih dari 500 ronde, tidak ada pemenang. Apakah kedua monster ini? Apakah mereka sangat kuat? Yang lebih mengejutkan saya adalah bahwa Qin Yu dan Lu Hou hanyalah tuan rumah dari kompatibilitas tingkat kelima, tetapi mereka juga tuan rumah. Jiwa naga kuno Taixu terus memberikan kekuatan jiwa naga, dan bahkan setelah pertempuran begitu lama, mereka tidak bisa memenangkannya. Qin Yu, sulit dipercaya. Kenapa kamu tidak memanggilnya dewa pembunuh Qin Yu? Apa menurutmu nama ini sia-sia? Tes. Di antara kerumunan, Zhongli, yang ditutupi jubah hitam, mendecakkan lidahnya, ya Tuhan. Kalau begitu Lu Hou dan aku berada di level yang sama. Di sisi lain, Zhong Kui bergumam, Ye Chen masih lebih unggul meskipun dia tidak banyak memindahkan kartu. Itu benar-benar mengejutkanku. Betapa memalukannya ini bagi kami orang tua. Patriark keluarga Su menghela nafas. Dikatakan bahwa era ini berbeda. Chu Lingyu mengangkat bahu dengan santai, ini adalah dunia emas, dengan talenta tak tertandingi muncul satu demi satu, seperti bintang terang di atas alam semesta yang luas, kecemerlangan bintang redup kita, sudah dibayangi oleh mereka ringan, harus diakui bahwa ini bukan waktu kita. Hei, kamu tidak bisa menerimanya. Feng Zi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bai Yi, Hei Pao, jaga keempat anak kecil Xian itu, jangan biarkan siapapun menyerangmu secara diam-diam. Zhong Kui mengirim transmisi suara ke Bai Yi dan Hei Pao. Mengerti. Bai Yi menunjukkan dua baris gigi seputih salju, dan dia serta jubah hitam itu datang tidak jauh dari Xian dan yang lainnya, sebagai perlindungan rahasia. Dalam adegan ini, kecelakaan apapun bisa terjadi. Chapter 602, Tuan Rumah dikalahkan. Ledakan. Di tengah diskusi dari segala arah, Ye Chen dan Lu Hou jatuh ke dalam kehampaan tanpa urutan tertentu, menghancurkan dua puncak gunung. Engah. Begitu Lu Hou bangun, dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya berdarah, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, rambut acak-acakan, wajah berdarah, dan lengan yang terkulai.
Hanya satu meridian yang masih terhubung ke lengan. Engah. Ye Chen di sisi yang berlawanan tidak jauh lebih baik. Dia memuntahkan darah begitu dia bangun, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan tubuh fisik Sein kuno yang sombong hampir dimutilasi. Dadanya dibelah oleh Lu Hou selama pertempuran 3 tulang rusuk robek. Awalnya, dia tidak harus begitu sengsara, tetapi untuk menyembunyikan identitasnya, banyak kartu Hall yang tidak dapat digunakan. Justru karena inilah kekuatan tempurnya sangat berkurang. Jika kekuatan tempur puncak pecah, kedua Markis Lu mungkin bukan lawannya. Segel saya. Di sisi yang berlawanan, Lu Hou mengeluarkan raungan marah, telapak tangannya digenggam bersama, kekuatan jiwa naga yang bergulir mengamuk, dan kekuatan yang berdebar muncul, dan itu adalah metode segel rahasia klan naga kuno Taiksu, naga terlarang Taiksu. Aku menderita sekali, apakah kamu masih ingin aku menderita untuk kedua kalinya? Ye Chen mencibir dan langsung membunuhnya. Bersenandung. Kaisar penyihir mengeluarkan tombaknya dengan tangan terbalik, dan menuangkannya dengan energi nyata, tetapi dia tiba-tiba membuangnya, menunjuk ke arah Lu Hou. Melihat tombak perang Kaisar penyihir datang, wajah Lu Hou menjadi suram. Teknik rahasia naga terlarang Taiksu masih ditampilkan sepenuhnya. Jika dia terus menggunakan naga terlarang Taiksu saat ini, dia pasti akan ditusuk kepalanya oleh tombak. Brengsek. Dengan suara yang mengerikan, Lu Hou segera menarik sidik jarinya, lalu membalik telapak tangannya dan menerbangkan tombak Kaisar penyihir. Naga dan hutan belantara yang luar biasa. Pada saat ini, Ye Chen datang seperti binatang buas, Kang Long dan Bahuang Kuan bercampur, menembus kekosongan dengan satu pukulan. Lu Hou secara pasif bertahan, dia memuntahkan darah dan mundur di tempat. Ye Chen segera mengejarnya, berjalan di atas Taiksu Sen, sosoknya seperti angin, dan dia sangat cepat hingga menghilang tanpa jejak. Sebuah pedang menembus dada Lu Hou. Ah! Lu Hou meraung marah, mengangkat tangannya dan menamparnya, tapi Ye Chen melewatinya dengan mudah, dan mengirim Lu Hou terbang dengan tamparan di depannya. Bersenandung. Saat tombak perang Kaisar penyihir muncul lagi, Lu Hou, yang tidak menghentikan sosoknya, ditusuk melalui tubuhnya dengan tombak, dan seluruh tubuhnya dipakukan ke dinding batu setinggi 8.000 kaki. Tuan rumah telah kalah. Melihat ini, seseorang dari penonton berbisik. Melihat posturnya, aneh rasanya tak terkalahkan. Jadi, Qin Yu akan memenggal kepala murid lain di peringkat atas. Dan dia masih peringkat keempat. Membunuh Dewa Qin Yu adalah membunuh Dewa Qin Yu, gelar ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Kakak itu menang. Di sini, Hua menghela nafas lega. Membunuh Dewa Qin Yu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Liu Yi dan Nan Gongyue juga kagum. Ledakan. Di tengah diskusi, Ye Chen sudah melangkah di bawah dinding batu, menatap dingin ke arah Lu Hou yang dipaku ke dinding batu oleh tombak. Engah. Lu Hou memuntahkan seteguk darah, dan menatap Ye Chen dengan ekspresi ngeri. Dia, yang membawa jiwa naga kuno Taiksu, hampir menghabiskan kekuatan jiwa yang disediakan oleh jiwa naga kuno Taiksu, tetapi dia masih kalah sangat menyedihkan. Aku takut. Ketika kamu membantai murid tetua Heng Yue, apakah kamu pernah berpikir tentang hari ini? Ye Chen memandang Lu Hou dengan mencibir. Heng Yue. Mata Lu Hou tiba-tiba menonjol, dan pupilnya menyusut seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kamu. Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu bisa pergi jalan hari ini. Ye Chen telah mengangkat pisau Tyrannosaurus, dan dengan pisau ini, kepala Lu Hou akan dipotong di tempat. Tidak. Jiwa naga kuno Taiksu Lu Hou dan Hai meraung, karena jika Lu Hou mati, ia akan mati juga. Namun, pada saat ini, suara Taiksu Gulong terdengar di benak Ye Chen. Nak, jangan bunuh dia. Kenapa? Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Bunuh dia, dan jiwa naga kuno Taiksu di tubuhnya juga akan musnah. Taiksu Gulong berkata, dengan nada memohon, ini permintaanku, jangan bunuh jiwa naga kuno Taiksu di tubuh Lu Hou. Jiwa naga kuno. Tapi itu jahat, kata Ye Chen dengan ringan. Tapi kami baik pada awalnya. Kata-kata Taiksu Gulong masih halus, tetapi dengan rasa sedih. Saat itu, kami diburu oleh biksu manusia yang tamak sebelum kami tidak punya pilihan selain menghisap darah manusia untuk memperkuat jiwa kami perlindungan diri. Manusia memburu kami membunuh orang yang tidak bersalah, lalu Suan Chen menyegel kami,
dan selama ribuan tahun, kami terus menjadi jiwa tua, diperlakukan seperti budak, kehabisan kekuatan jiwa kami lagi dan lagi, saya menerima hukuman yang pantas ku terima, jadi pada akhirnya aku akan tetap dikuburkan dengan tuan rumah terkutuk itu. Mendengarkan kata-kata Taiksu Gulong, Ye Chen terdiam, mendengar kesedihan dari kata-kata Taiksu Gulong. Dia bahkan dapat membayangkan pemandangan ribuan tahun yang lalu, ketika jiwa naga kuno Taiksu, yang baru saja memiliki kebijaksanaan spiritual, bertemu dengan para biksu yang tamak, diburu sepanjang jalan, untuk melindungi dirinya sendiri, dia menghisap darah manusia, dan dibunuh. Oleh biksu misterius Chen Seal, kehidupan demi kehidupan telah menjadi budak perang habis-habisan, diperas kering lagi dan lagi, tetapi harus membantu umat manusia untuk melakukan dosa lagi dan lagi. Dimengerti. Ye Chen mengangguk ringan, menamparkan Lu Hou dengan tercengang, menangkapnya dan melarikan diri ke ruang kosong di tempat, dan pergi dari sini secepat mungkin. 10 detik setelah dia pergi, para penonton dari segala arah sadar, tetapi pada saat ini, Ye Chen telah melarikan diri puluhan ribu kaki jauhnya. Membunuh, membunuh, membunuh. Segera, beberapa teriakan pembunuhan bergema di seluruh dunia, Zhong Kui dan yang lainnya bergegas membunuh ke satu arah, hanya untuk pertunjukan. Tentu saja, itu perlu dilakukan cukup, Anda harus tahu bahwa Gong Sun Zi, Yin Ziping dan Cheng Kun semuanya memiliki perintah, jadi agak tidak masuk akal untuk tidak mengejar dan membunuh mereka. Namun, melihat masing-masing dari mereka berteriak lebih keras dari yang lain, sudut bibir penonton tanpa sadar berkedut. Karena dia ada di sini untuk membunuh mereka, mengapa dia pergi lebih awal? Orang tidak tahu seberapa jauh mereka telah berlari, dan Anda baru menyadarinya. Secara alami, tidak ada yang memperhatikan urusan burung ini. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu perlahan pergi, semua orang menghela nafas, dan semua orang terkesima. Hari ini, pembunuh Feng Yun Qin Yu menjadi populer lagi. Mayat yang terbunuh di Chu Utara ada di mana-mana, dan lebih dari setengah murid daftar Feng Yun dipenggal. Sekarang dia datang ke Chu Selatan, dia juga keberadaannya di Ao Zatian membunuh Lu Hou, yang berada di urutan keempat di billboard. Lari. Di aula utama Sekte Zhengyang, wajah Cheng Kun menjadi sangat suram setelah mendengar berita, di mana Gu Yuan. Pergi. Kejar itu. Seorang tetua di bawah berkata dengan patuh, tidak hanya tetua paviliun Gu Yuan, tetapi 8 kepala istana lainnya dari Sekte Heng Yue semuanya telah pergi, dan mereka masih mengejarnya saat ini. 8 master dari Sekte Heng Yue semuanya telah pergi. Cheng Kun sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, suasana di aula utama Heng Yue Zong juga sangat menyedihkan. Ketika Yin Ziping mendengar berita itu, dia tidak marah, tetapi senyumnya lebih lucu. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin dia tersenyum, semakin dia semakin marah. 9 penguasa istana bahkan tidak menangkap 2 orang di tingkat pertama alam Netherworld, jadi apa yang harus saya katakan? Yin Ziping dengan santai memutar jari di ibu jarinya, dan gigi putihnya berkedip-kedip menakutkan. Semua orang di aula menggigil tak terkendali. Apa? Ketika dia mendengar berita di sini, Gong Sun Zi tiba-tiba berdiri di aula utama Sekte King Yun, wajahnya menjadi pucat. Itu adalah tuan rumah Sekte King Yun mereka. Apa yang disegel di tubuh Lu Hou adalah jiwa naga kuno Taiksu. Jika Lu Hou mati, jiwa naga kuno Taiksu juga tidak akan bisa bertahan. Maka Sekte King Yunnya akan kehilangan banyak dibandingkan dengan Heng Yue dan Zhengyang. Kekuatan yang kuat. Bajingan. 1 atau 2 detik kemudian, raungan menderu bergema di seluruh aula, mengguncang langit dan bumi. Temukan untukku, jika kamu hidup, kamu ingin melihat orang, jika kamu mati, kamu ingin melihat mayat. Chapter 603, Mantra Pemurnian Tathagata Matahari Agung. Aula cabang ke-9 dari Heng Yue Zong. Di luar istana bawah tanah, Liu Yi, Nan Gong Yue, Xi Yan dan Hu Wa berdiri dengan penuh semangat menunggu. Setelah pertempuran, mereka dibawa kembali ke balai cabang ke-9 oleh Zhong Kui. Ketika mereka mendengar bahwa Qin Yu adalah Ye Chen, mereka masih linglung sampai sekarang. Setelah Ye Chen kembali dengan Lu Hou yang koma, dia memasuki istana bawah tanah, dan menyegel seluruh istana bawah tanah dengan kekuatan supernatural yang besar. Kakak Hua, apakah dia benar-benar tuannya? Xi Yan mengepalkan kedua tangannya yang kecil dengan erat, dan dia dalam posisi berdoa. Air mata di matanya tidak pernah berhenti dari awal sampai akhir. Kejutan yang tiba-tiba membuatnya memiliki lebih dari 1 kali dorongan adalah untuk bergegas ke istana bawah tanah.
Dia sangat kuat, dia pasti kakak laki-laki. Hua menarik napas dalam-dalam, sangat yakin, napas terengah-engah sepanjang waktu, sulit untuk tenang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Yu, dewa pembunuh yang begitu terkenal di Chu, sebenarnya adalah saudara muda Ye. Di sisi lain, Liu Yi masih pusing sampai sekarang. Sampai sekarang, dia tidak percaya dia. Tampaknya perasaan kita sebelumnya benar. Nan Gongyue tersenyum manis, junior brother Ye kita benar-benar misterius. Dia masih hidup. Haruskah aku mengirimmu ke kota kuno Qianqiu? Chu Lingyu datang, dan menatap mereka berempat sambil terkekeh, tuan-tuanmu dan semua tuan dan paman juga ada di sana. Mendengar ini, Liu Yi dan yang lainnya buru-buru menoleh dan menatap Chu Lingyu dengan penuh semangat. Senior, apakah mereka baik-baik saja? Ye Chen sudah kembali, jadi tentu saja mereka tidak akan diburu lagi. Chu Lingyu tersenyum, oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, dia sekarang adalah penguasa Yan Huang. Yan, Tuan Suci Yan Huang. Di istana bawah tanah, Ye Chen telah menempatkan Lu Hou di atas platform batu, dan seluruh tubuhnya sekarang dalam keadaan tersegel. Tuan Long, apa yang harus saya lakukan? Setelah melakukan ini, Ye Chen memanggil Taiksu Gulong. Segel kutukan yang menyegel jiwa pada tuan rumah tidak dapat dibatalkan. Taiksu Gulong berkata dengan santai, meskipun tidak dapat dilepaskan, itu dapat membuka celah, yang mengharuskan Anda untuk mendukung celah tersebut, dan jiwa naga kuno Taiksu bergegas dengan sendirinya. Namun, melakukan hal itu menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Itu jahat, aku akan mengeluarkannya, bagaimana jika keluar untuk melakukan kejahatan? Aku tidak bisa terus menyegelnya. Tanya Ye Chen. Pikiran jahat dan kebenciannya semua berasal dari kebenciannya terhadap biksu manusia. Itu telah terakumulasi selama bertahun-tahun, sehingga menjadi sangat jahat. Taiksu Gulong berkata perlahan, aku akan mengajarimu metode rahasia untuk membantumu dia menghilangkan pikiran jahat, tetapi metode rahasia ini juga akan melarutkan kekuatan jiwanya sambil menyingkirkan pikiran jahatnya. Anda harus berhati-hati dan keluar dari tubuh inang. Itu menghilang antara langit dan bumi. Dimengerti. Ye Chen sedikit mengangguk. Segera, sejumlah besar informasi ditransmisikan ke laut ilahinya, dan itu digabungkan menjadi karakter dan rune kecil yang padat, yang merupakan semacam teknik rahasia. Mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung, gumam Ye Chen. Metode ini diciptakan oleh Kaisar Buddha. Tentu saja, jika Anda pergi ke benua Xuan Huang atau surga dan 10.000 wilayah di masa depan, Anda akan mendengar nama lain untuknya, Buddha. Taiksu Gulong berkata, saya ingin yang paling penting adalah bahwa meskipun metode rahasia ini memiliki fungsi memurnikan dunia, dalam proses pemurnian itu juga akan melenyapkan pikiran dan kemanusiaan manusia. Di masa lalu, Kaisar Buddha menggunakan metode ini untuk mengajar semua makhluk hidup di dunia iblis, tapi itu karena metode ini. Semua kekuatan besar dari alam iblis telah kehilangan jiwa mereka di bawah kutukan pemurnian dunia. Sangat menggantung. Ye Chen mendecakkan lidahnya, kenapa aku merasa itu bukan mantra untuk memurnikan dunia, tapi mantra untuk menghancurkan dunia. Ini adalah hukum cara Kaisar. Apakah itu untuk memurnikan dunia atau menghancurkan dunia, misterinya bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Tuan Long, kamu tahu banyak. Kamu akrab dengan jalan kekaisaran Buddha, dan kamu adalah harta hidup. Berkenalan dengan kentut. Taiksu Gulong melengkungkan bibirnya, bagaimana saya bisa mengetahui mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung? Metode ini tertinggal di sisa jiwa Taiksu Gulong Supreme saya, dan itu hanya akan muncul saat kekuatan jiwa saya berangsur-angsur tumbuh keluar, tapi itu tidak lengkap, bisa dikatakan hanya puncak gunung es, tapi itu cukup untuk mengekstraksi pikiran jahat dan kebencian jiwa naga kuno Taiksu di tubuh Lu Hou. Dia menggunakan metode rahasia ini untuk melawan musuh, dan itu tidak buruk. Ye Chen menyentuh dagunya. Oke, mari kita mulai. Gunakan api peri Anda untuk merobek sudut segel kutukan yang menyegel jiwa tuan rumah. Taiksu Gulong berkata, namun, premisnya adalah Anda harus berkomunikasi dengan jiwa naga kuno Taiksu itu. Aku mengerti itu. Ye Chen tersenyum. Saat dia berbicara, dia berjalan ke platform batu, membuka mata roda abadi, dan melalui permukaan, melihat jiwa naga kuno Taiksu yang disegel di Lu Hou dan Hai. Pada saat ini, jiwa naga kuno Taiksu itu juga menatapnya, sepasang mata naga besar berwarna merah darah, dan matanya penuh dengan warna yang kejam dan haus darah, yang juga mengandung kebencian, dan cahaya jahat. Melihat ini,
Ye Chen terbatuk, untuk menghindari kebingungan, aku akan memanggilmu Long Yi. Yang dari sekte Heng Yue disebut Long Er, dan yang dari sekte Zeng Yang disebut Long Ye. Lebih baik membedakan dengan jelas. Manusia tercela, bunuh mereka secepat yang mereka mau, mengapa repot-repot berbicara begitu banyak omong kosong. Mata Long Yi penuh dengan keganasan. Jangan terlalu marah. Ye Chen mengangkat telinganya, hei, aku dipercayakan oleh naga kuno Taiksu yang disegel di Zhengyang Zong untuk membantumu keluar dari masalah, jika kamu mengobrol seperti ini, maka aku tidak akan menyelamatkan. Naga kuno Taiksu yang disegel di Zhengyang Zong. Naga itu menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Chen, bagaimana kamu bisa menghubunginya ketika kamu di sini, memperlakukanku sebagai anak berusia 3 tahun. Aku meninggalkan 9 klon di dunia bawah tanah Zhengyang Zong, dan dia menghubungiku melalui ini. Ye Chen mengangkat bahu, aku juga berjanji untuk membantunya keluar dari masalah, tapi sekarang aku benar-benar tidak memiliki kekuatan itu. Tapi aku tidak bisa. Jangan selamatkan dia, itu seharusnya bisa menyelamatkanmu. Pasti ada konspirasi untuk menyelamatkanku dengan kebaikan seperti itu. Long Yi mendengus dingin, aku telah melihat banyak metode tercela dari biksu manusiamu. Kamu sudah seperti ini, apakah aku perlu membodohimu? Jika aku menyerang dengan pedang, kamu akan menyelesaikan permainan di tempat. Selain itu, kamu tidak bisa menggeneralisasi. Ye Chen melengkungkan bibirnya, manusia. Di mana ada yang baik, ada yang buruk, hei, sama seperti saya, jangan lihat saya sebagai orang bodoh, tapi saya orang yang baik, benar-benar orang yang baik, untuk persekongkolan. Berbicara tentang ini, Ye Chen berhenti sejenak, menyentuh dagunya dan berkata, yah, itu tidak boleh disebut konspirasi, paling-paling itu hanya syarat pertukaran. Setelah saya menyelamatkan Anda harus membantu saya menanganinya. Zhengyang Zong dan Qing Yunzong. Dan musuhku, seorang budak perang lagi. Long Yi segera tertawa, menjadi budak manusiamu lagi, aku mungkin juga menghilang dan menyelamatkan diriku dari penderitaan bertahun-tahun tanpa akhir. Ini bukan budak, kata Ye Chen buru-buru, hei, jika aku menyelamatkanmu, aku tidak akan melarangmu, dan aku tidak akan menyeretmu menjadi hantu. Kamu bebas, dan aku tidak akan memaksa Anda untuk melakukannya. Hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, tetapi premisnya adalah Anda membantu saya terlebih dahulu, jika Anda berdua memiliki selera yang sama, saya akan sangat senang menjadi saudara ipar. Kamu benar-benar tidak akan melarangku lagi. Harus dikatakan bahwa kata-kata Ye Chen benar-benar menyentuh Long Yi. Selama ribuan tahun, kerinduannya akan kebebasan telah mencapai titik yang hampir gila. Itu harus dilakukan. Ye Chen menyeringai dan menepuk dadanya untuk berjanji, aku masih memiliki banyak kredibilitas dalam hidup, jika tidak jiwa naga kuno Taiksu dari sekte Zeng yang tidak akan menaruh harapan mereka padaku, aku memikirkannya sekarang, ketika kamu keluar dan berubah menjadi bentuk manusia, aku akan mencarikanmu tubuh yang baik, Aku ingin berbicara dengan jiwa naga kuno Taiksu dari Zhengyang Zong. Ye Chen diinterupsi oleh Long Yi sebelum dia selesai berbicara. Oh. Kata-kata itu terputus, Ye Chen cukup malu, dan segera memanggil Taiksu Gulong dari sekte Zhengyang, Tuan Long, Anda sedikit teman, saya harus berbicara dengan Anda, mari kita buat beberapa kalimat. Chapter 604, Pemurnian. Segera, seberkas udara naga muncul di antara alis Ye Chen. Segera, Tuan Long berbicara, tetapi dia mengucapkan banyak kata bergumam yang tidak bisa dimengerti oleh Ye Chen. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, dia bisa berpikir bahwa ini adalah bahasa eksklusif klan Taiksu Gulong, dan dia, seorang pendatang baru, benar-benar tidak dapat memahaminya. Segera, Long Yi di tubuh Lu Hou juga berbicara, kata-kata ocehan itu terhubung satu demi satu, meskipun Ye Chen tidak bisa mengerti, tapi dia bisa menangkap kebencian dan kemarahan dari nadanya. Selanjutnya, Ye Chen hanya memadatkan kursi awan di belakangnya, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, menunggu dengan bosan. Dan, kedua jiwa naga kuno Taiksu tidak menganggur, dan mereka mengobrol dalam serangkaian ocehan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum sinar udara naga di antara alis Ye Chen menghilang. Melihat ini, Ye Chen segera berdiri, menatap Long Yi di dan Hai Lu Hou, bagaimana, mari kita mulai. Robek salah satu sudut segel. Kali ini, Long Yi tidak terlalu ribut, dia sangat lugas. Oke. Ye Chen segera menggulung lengan bajunya, menyatukan tangannya, dan gumpalan api peri masih tertinggal di atasnya, lalu mengetuk segel kuno dan aneh di perut bagian bawah Lu Hou.
Segera, segel di perut bagian bawah Lu Hou menyala, dan Rune bergerak dan mengatur dirinya sendiri. Merusak. Dengan omelan lembut, Ye Chen merobek sudut kecil segel itu. Mengaung. Segera, suara nyanyian naga terdengar dari Lu Hou dan Hai, dan Long Yi, yang sudah siap untuk pergi, langsung menuju celah di segel. Bersenandung. Bersenandung. Segera, segel itu bergetar, dan Ye Chen dengan jelas melihat bahwa tubuh jiwa naga besar Long Yi terus meleleh di bawah penghalang kekuatan segel, dan kekuatan jiwa naga terus dibubarkan, dan kecepatannya sangat cepat. Ye Chen tidak berani ceroboh, dan menggunakan api peri untuk menopang celah di segel. Pembukaan segel ini adalah keseimbangan, jika dibuka terlalu besar akan membahayakan Long Yi, jika dibuka terlalu kecil, tidak akan cukup bagi Long Yi untuk keluar. Ini adalah masalah yang sangat rumit, dan membutuhkan ekstra hati-hati. Segera, gumpalan kekuatan jiwa naga mulai keluar dari celah di segel. 3-5 detik kemudian, Long Yi yang terluka oleh segel, berkumpul menjadi jiwa naga di bawah jalinan untaian kekuatan jiwa naga. Mengaum. Segera, nyanyian naga yang agung bergema melalui istana bawah tanah, mengguncang istana bawah tanah. Raungan itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Setelah disegel selama ribuan tahun, An Neng tidak bersemangat ketika dia dibebaskan sekarang. Namun, meskipun Long Yi bergegas keluar, kekuatan jiwa naganya telah meleleh sebagian besar, dan sekarang ukurannya hanya beberapa puluh kaki, dibandingkan dengan ukuran ratusan kaki sebelumnya. Dia seperti 9 tongkat dan 1 loah. Mengaum. Ada lagi nyanyian naga. Long Yi mengitari tubuh naganya yang besar dan ingin melarikan diri. Kemana harus pergi? Ye Chen telah mengharapkan adegan ini sejak lama. Dia berubah menjadi tangan emas besar, dan membawa Long Yi kembali ke tempatnya. Sekarang Long Yi berada dalam kondisi yang sangat lemah. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Chen, dan dia adalah ditekan dengan kuat. Kamu berani menangkapku? Long Yi meraung dengan marah. Dia adalah naga kuno Taixu, dia dulunya adalah klan tertinggi. Dia ditangkap oleh Ye Chen seolah ingin menangkap seekor loah. Dia tiba-tiba marah. Jika kamu jujur, aku juga tidak akan menangkapmu. Ye Chen menggaruk telinganya. Baiklah, setelah aku menyelamatkanmu, kamu harus membantuku, dan kamu ingin lari jika kamu tidak mengalahkanmu sangat murah untukmu. Aku tidak akan melakukan apapun untukmu manusia lagi. Meskipun dia ditekan, mata Long Yi masih penuh dengan niat membunuh dan kebencian. Memang wujudnya memang berbeda dengan Lord Long. Jiwa tubuh naga Master Long bersinar dan cerah, dipelihara oleh esensi goblin sepanjang hari. Tapi Long Yi berbeda, pada jiwa tubuh naga besar, ada ki abu-abu, ungu, dan hitam yang tersisa dalam kekacauan, yang semuanya tercemar oleh kebencian dan pikiran jahat. Tuan Long berkata, biarkan aku mandi untukmu dan lihat betapa kotornya dirimu. Di sini, Ye Chen sudah mulai memanggil tubuh Dao Tianlei, tubuh Dao Api Abadi, dan tubuh Dao Hua Sanxing. Segera, 3 badan Dao masing-masing berdiri di 3 arah, mengelilingi Long Yi di tengah. Kemudian, mereka bertiga duduk bersila di tanah, mengatupkan kedua tangan, memejamkan mata, dan melantunkan tulisan suci yang rumit di mulut mereka. Suara mereka kuat, sangat kuno, dan sepertinya penuh kekuatan magis, membuatnya tak tertahankan. Segera, karakter emas sekecil kuku mulai muncul satu persatu, diatur dan digabungkan menurut hukum tertentu, lalu diputar, masing-masing bersinar dengan cahaya keemasan, menyelimuti Long Yi di dalamnya. Kemudian, potongan-potongan cahaya keemasan muncul, seperti cahaya Buddha yang bersinar di mana-mana, ditaburkan di tubuh naga kotor Long Yi. Dengan baik. Segera, Long Yi mendengus. Ah! Kemudian, Long Yi meraung, suaranya melengking, dan wajahnya sangat menyakitkan. Ini akan baik-baik saja sebentar lagi, bersabarlah. Ye Chen masih menekan Long Yi, membiarkan 3 tubuh Tao-nya terus melafalkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Dan dengan pancaran cahaya Buddha, udara kotor di tubuh Long Yi mulai dihilangkan, tetapi jiwa tubuh naga Long Yi juga larut oleh cahaya Buddha, dan kekuatan jiwa naganya mulai mencair lagi. Hanya dalam 3 hingga 5 menit, tubuh naga Long Yi menyusut 3 hingga 5 kaki, dan raungannya masih melengking seperti sebelumnya, sangat menyakitkan. Tapi saat helai udara kotor dihilangkan, mata Long Yi menjadi semakin bersih, bersinar dengan pancaran keemasan, dan kebencian, pikiran jahat, amarah, dan haus darah di mata itu juga menghilang sedikit demi sedikit. Di luar istana bawah tanah, Zhong Kui dan yang lainnya telah berkumpul.
melihat ke istana bawah tanah dengan heran, nyanyian naga yang melengking, apa yang dilakukan Ye Chen di dalam. Itu mungkin membersihkan naga kuno Taiksu di tubuh Lu Hou. Kakak akan baik-baik saja. Hua menatap orang-orang tua itu dengan gugup. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, siapapun yang punya masalah akan baik-baik saja. Leluhur keluarga Su melambaikan tangannya dengan santai. Kalau begitu bisakah aku masuk dan melihat-lihat? Xian berkedip pada leluhur keluarga Su dan yang lainnya, dengan harapan di matanya. Tunggu. Chu Lingyu menyentuh kepala kecil Xian, karena dia telah menyegel seluruh istana bawah tanah, dia tentu saja tidak ingin diganggu, jadi mari kita tunggu di luar. Ketika kita membutuhkan kita, dia secara alami akan berbicara. Xiao Xian mengangguk dengan patuh, tapi masih menatap istana bawah tanah dengan wajah khawatir. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga berlanjut di istana bawah tanah, tetapi tidak sesering sebelumnya, dan raungan itu berangsur-angsur menjadi semakin berkurang sampai menghilang setelah 3 jam. Pada saat ini, 3 tubuh Tao Ye Chen telah membuka mata mereka satu demi satu, dan berhenti melantunkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Pada titik ini, Ye Chen akhirnya melepaskan pengekangan Long Yi. Berdebar. Di tempat, tubuh naga Long Yi tergeletak di tanah seolah kelelahan. Sekarang, tubuh naganya hanya berukuran belasan kaki. Namun, meskipun tubuh naganya menjadi lebih kecil dan kekuatan jiwa naga telah dikonsumsi 80-99 kali, tetapi saat ini tubuh naganya terlihat cerah dan indah, keemasan, dan tidak ada lagi udara kotor seperti itu, dan ada kilatan cahaya di matanya mengenakan Jin Hui, itu sangat bersih dan murni, dan tidak ada niat haus darah dan pembunuhan yang kejam. Chapter 605, Rahmat Budaku. Yah, masih sangat cantik. Ye Chen terus mengitari Long Yi, kamu harus berterima kasih padaku, dulu gelap seperti loah, tapi sekarang sangat bagus dan cerah. Terbang ke langit. Long Yi lang melolong, dan dia melompat tak berdaya, tubuh naga itu berputar ke atas. Segera, jiwa dari tubuh naganya yang besar menyusut dengan cepat dan berubah menjadi bentuk manusia, dengan mata sebagai mata dan hidung sebagai hidung. Satu-satunya kekurangan adalah keadaan tubuh jiwa, yang terlihat agak aneh. Itu saja. Long Yi melirik ke istana bawah tanah, matanya tertuju pada Lu Hou, lalu dia melompat masuk. Segera, Lu Hou berteriak, seluruh jiwanya ditelan oleh Long Yi, dan Long Yi dengan sadar menduduki tubuh Lu Hou. Apakah ini baik-baik saja? Di samping, mata Ye Chen terbuka lebar. Wow! Segera, Long Yi duduk sambil menggosok bahunya dan memutar lehernya, dan terdengar suara retakan dari tulang yang bertabrakan di tubuhnya. Lumayan. Long Yi berbalik dan melompat dari platform batu, lalu menggeliat dengan ganas, lalu tidak lupa berbalik di tempat, mengeluarkan cermin kecil dan menjilat rambutnya dengan narsis. Aku berkata, Tuan Long, apakah mantra pemurnian Tathagata Matahari besar ini begitu sombong? Melihat Long Yi, Ye Chen menggerakkan bibirnya, itu benar-benar menghapus kebenciannya yang membunuh, bahkan hati dan pikirannya banyak. Sekarang orang ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, terlihat seperti lelucon, masih ada sedikit naga kuno Taiksu tua. Jadi, mantra pemurnian dunia juga bisa disebut mantra pemusnahan dunia. Taiksu Gulong berkata dengan santai, metode rahasia yang menentang surga ini, sambil memberantas pikiran jahat membunuh, juga memberantas pikiran, dan dapat sepenuhnya kembali orang ke bentuk aslinya. Gantung, benar-benar gantung. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, Buddha di mulutmu benar-benar generasi yang menembus langit dan bumi. Bagaimana, tampan atau tidak? Di sini, Long Yi telah melepas jubah berlumuran darah, dan mengenakan jubah putih bersih. Kotoran di sekujur tubuhnya terguncang, dan dia mengibaskan rambutnya, menatap Ye Chen, penampilannya sangat memalukan. Tampan, sangat tampan. Ye Chen menggosok dagunya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat wajah Lu Hou, dia memiliki keinginan untuk naik dan menamparnya 2 kali. Aku berkata, seberapa banyak yang kamu ingat tentang ingatanmu sebelumnya? Ye Chen menatap Long Yi dengan rasa ingin tahu. Aku ingat semuanya. Long Yi menjawab dengan sangat santai sambil menggantungkan beberapa aksesoris yang berantakan di tubuhnya. Maka kamu tidak memiliki keinginan untuk membunuh orang? Ye Chen bertanya dengan ragu, misalnya, membunuh biksu manusia. Tanpa alasan, mengapa kamu ingin membunuh orang? Long Yi membuang isi tas penyimpanan Lu Hou ke seluruh lantai, dan mencari harta karun di dalamnya, aku orang baik. Tidak,
Karena kamu mengingat masa lalu, kamu sama sekali tidak membenci biksu manusia. Kapan waktunya untuk membayar ketidakadilan? Buddha saya berbelas kasih. Mendengar kalimat ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa menahan kedutan. Setelah Nima membersihkan tubuh Anda, teori ini adalah satu set. Mantra pemurnian Tathagata hari besar tidak akan membuat Anda menjadi idiot, bukan? Ye Chen memiliki perasaan bahwa dia akan membawa orang ini untuk membalas dendam dari Zheng Yangzong dan Qing Yunzong. Pada saat dia akan melakukannya, jika orang ini mengatakan, Buddha saya berbelas kasih, apakah dia akan membunuh kedua belah pihak secara langsung? Tempat. Geli. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berjongkok, dan menusuk Long Yi dengan jarinya, saudaraku, mengajakmu bertarung. Saya orang baik dan saya tidak berkelahi. Aku akan pergi ke nenekmu. Ye Chen menendang Long Yi keluar, aku bekerja sangat keras untuk mengeluarkannya untukmu, dan aku hanya memintaku untuk membantuku. Percuma membicarakan hal ini untukku. Budaku penyayang. Apa yang membuat Ye Chen hampir muntah darah adalah bahwa Long Yi benar-benar mengatupkan kedua tangannya dengan ekspresi saleh di wajahnya. Belas kasihan, kan? Ye Chen diliputi amarah, dan segera memanggil tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Guntur Surgawi, pukul sampai mati, jangan selamatkan mukaku. Mendengar perintah itu, Immortal Fire Daosen dan Tian Lei Daosen segera menarik lengan baju mereka, menggosok tangan mereka dan mengelilingi mereka. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka memandang Long Yi dengan senyuman mereka menyeramkan. Melihat hal ini, Long Yi tetap tenang, dan segera duduk bersila di tanah. Buddha saya berbelas kasih, jika saya tidak pergi ke neraka, siapa yang akan? Bentak. Sebelum pria itu selesai berbicara, Dao Xianhuo menamparnya, dan wajahnya berubah di tempat. Dermawan ini, mari kita bicara tentang sesuatu. Aku, bentak. Bentuk adalah kekosongan adalah bentak, persetan. Long Yi berhenti, berbalik dan melompat, menggulung lengan bajunya dengan keras. Ledakan, bang, dentang. Segera, suara seperti itu terdengar di istana bawah tanah. Ini adalah gambar yang luar biasa. Ketika Long Yi membawa gada dan mengejar tubuh Immortal Fire Dao dan Tian Lei Dao dan berlari ke seluruh istana bawah tanah, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, secara visual, orang ini jalang. Pada titik tertentu, suara di istana bawah tanah mereda, dan tubuh Dao Petir Surgawi dan tubuh Dao Api Abadi dipukul kembali ke bentuk aslinya, dan dilarikan ke lautan pil Ye Chen. Buddha saya berbelas kasih. Di sini, hidung Long Yi memar dan wajahnya bengkak, tapi dia masih mengatupkan kedua tangannya dan mengucapkan kalimat seperti itu. Ini adalah pura-pura yang bagus. Ye Chen mengatakan sesuatu yang berarti. Segera, batasan istana bawah tanah dipatahkan dengan paksa. Dan Zhong Kui dan yang lainnya bergegas masuk satu demi satu, sepertinya baru saja mendengar suara dentang dan dentang. Hah! Melihat Long Yi, semua orang terkejut sesaat, dan kemudian menatap Ye Chen, mengapa kamu tidak membunuhnya? Budaku penyayang. Ye Chen juga mempelajari 4 kata ini dari Long Yi. Tidak. Zhong Kui sepertinya menemukan sesuatu, mengelus dagunya dan memandang Long Yi dari atas ke bawah, tubuh itu milik Lu Hou, tapi jiwa sepertinya bukan milik Lu Hou. Itu adalah jiwa naga kuno Taixu. Ye Chen mengambil telinganya, aku mengeluarkannya, dan kemudian menggunakan mantra pemurnian dunia padanya, dan kemudian, dia mengambil tubuh Lu Hou, dan kemudian, dia menjadi ini cantik dingin. Apakah ini baik-baik saja? Ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Buddha saya penyayang, baik dan baik. Long Yi tampak serius, selucu penampilannya. Ayo tarik dia keluar dan pukul dia. Melihat Long Yi seperti ini, Bai Yi menatap Hei Pao dan Zhongli. Dapat diandalkan. Mereka bertiga mengangguk satu demi satu, dan bergegas maju dengan lengan baju digulung, salah satu dari mereka masih memegang pisau kecil untuk mencukur rambut. Apa yang kamu lakukan? Melihat mereka bertiga bergegas maju, Long Yi kehilangan ketenangannya, dan terus mundur, orang ini menoleh dan lari. Mau kemana? Zhongli dan yang lainnya mengejarnya. Kenapa rasanya aneh? Melihat Zhongli dan yang lainnya mengejar mereka, Chu Lingyu menggaruk kepalanya. Agak aneh, tapi kekuatan orang ini tidak lemah. Ye Chen tersenyum, satu orang mengambil 2 tubuh Dao saya, dan kekuatan tempur ini tidak jauh lebih buruk dari milik Anda. Yang terpenting, saya suka wanita jalang seperti itu. Seleramu cukup unik.
Semua orang menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Menguasai. Kakak laki-laki. Sementara beberapa orang berbicara, gadis kecil Xian dan Hua bergegas masuk, dengan mata merah besar dan air mata, satu di setiap sisi, dan melemparkan diri ke pelukan Ye Chen, menangis seperti orang yang menangis. Aku tidak mati, dan kamu juga tidak mati. Ini adalah berkah Tuhan. Ye Chen menyentuh kepala kedua orang itu sambil tersenyum. Ini memang nikmat Tuhan. Di samping, Liu Yi tersenyum, wajahnya penuh emosi, dia berbeda dari sebelumnya, aku belum melihatnya dalam beberapa bulan, tetapi dia telah banyak berubah, dan masih ada banyak janggut di sekitar mulutnya.